Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun saat ini Anda berada, kembali di sini Madia akan mencoba untuk mereview dan kemudian menganalisa tentunya sesuai dengan ajaran Islam, di mana akun-akun ini mencoba untuk menggores atau menyerang atau menuduh terhadap ajaran Islam itu sendiri dengan bermacam-macam cara yang mereka ingin lakukan terhadap Islam itu sendiri. Oke, nanti kita sama-sama untuk mereviewnya, yang kemudian kita analisa di mana letaknya mereka itu mencoba untuk menggores atau menuduh terhadap ajaran Islam itu sendiri. Oke, mari kita simak ya. Asumsi mereka itu bagaimana, evangelis? Asumsi mereka itu biarlah, karena itu iman percaya mereka. Kita tidak beriman kepada Al-Quran. Kita umat Kristen, umat Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada hadis. Maka dari itu, jangan kita senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Ayo kita perdalam Bible, ayo kita perdalam Alkitab. Maka dari itu Bapak Ibu, tetap kokoh, tetap kuat di dalam iman. Oke, di sini kita tanggapin dulu ya apa yang disampaikan oleh si murtad yang jadi kafir ini terhadap ajaran Islam. Nah, di sini sepintas kita bisa menilai seolah-olah baik omongan ini gitu loh. Seolah-olah manis yang disampaikan oleh Murtadin Effendi Usman ini baik. Seolah-olah sepintas cara bicaranya itu baik. Artinya jangan mengotak-ngatik Al-Quran, jangan mengotak-ngotak hadis. Artinya biarlah katanya kepercayaan Islam, keyakinan Islam itu jangan diganggu-ganggu, biar aja mereka. Akan tetapi Anda setelah ini akan melihat watak orang-orang kafir, watak umat-umat terjemahan itu terhadap Islam itu gitu loh. Artinya begini, omongan orang ini tidak sesuai dengan perbuatan mereka gitu loh. Sepintas ini dia begini bicara, tapi setelah itu akan terjadi fakta yang di luar hitungan kita. Artinya dia ini berbohong, melakukan munafik. Kalau dalam Islam itu berbicara itu tidak sesuai dengan omongan gitu loh. Seolah-olah sekarang bicara begini, setelah itu dia nanti lain lagi bicaranya. Mari kita simak ya apa yang ingin disampaikan orang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishem Masiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Anahnu meyuhadim. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Anahnu meyuhadim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, Anda istimewa, saudara istimewa. Kenapa istimewa? Karena saudara dan saya adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan dan orang yang sudah mendapatkan anugerah kasih karunia cuma-cuma dari Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, anahnu meyuhadim, saudara dan saya adalah istimewa. Bapak Ibu, apakah pernah mendengar sebuah ungkapan yang mengatakan begini Bapak Ibu? Kamu yang makan durian atau kamu yang makan nangka, aku yang kena getah. Kira-kira pernah nggak? Bapak Ibu pernah nggak mendengar seperti itu? Evangelis yakin Bapak Ibu bukan pernah, bahkan sering mengatakan hal itu dan sering mendengar hal itu. Bapak Ibu, dia yang makan buah nangka, kita yang kena getah. Otomatis kita tidak menerima, kita tidak akan terima dari siapapun itu. Begitu juga kita yang makan nangka, dia yang kena getah. Orang itu juga Oke. Nah, kembali ya di sini
si murtad ini ingin mencoba masuk kembali ke dalam ajaran Islam. Nanti dia nggak lama lagi dia bakal mengutak-ngatik Al-Quran, mengutak-ngatik hadis. Artinya ini omongan dia yang sebelumnya tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang keluar dari mulut dia sendiri gitu loh. Nah inilah kalau mau tahu ya saudara-saudaraku muslim, gambaran orang-orang umat terjemahan, orang-orang kafir, orang-orang murtad seperti Abraham Effendi Usman ini. Sebentar dia mulai kembali merasuk, mengutak-ngatik ayat Al-Quran dan hadis. Mari kita simak. Dia yang melakukan kesalahan, kita yang mendapatkan hukuman. Kita tidak terima. Ataupun kita yang melakukan kesalahan, dia yang mendapatkan hukuman, dia juga tidak akan terima. Ataupun begini Bapak Ibu, organisasi A melakukan kesalahan, melakukan hal yang sangat fatal, organisasi B yang kena getah dari apa yang dilakukan oleh organisasi A. Saya yakin 100%, seyakin-yakinnya organisasi B tidak akan menerima sebab akibat apa yang dilakukan oleh organisasi A. Sementara organisasi pada kesempatan ini dia kembali mengutak-ngatik tentang dosa ya, tentang perbuatan dosa. Nah, di dalam ajaran Islam, dosa itu ditanggung pribadi masing-masing. Ditanggung sendiri-sendiri, orang yang bersangkutan sendiri-sendiri. Jadi siapa yang melakukan, dia yang menanggung akibat. Nah, dalam posisi seperti ini, sebenarnya ini memukul balik argumen si murtadin ini. Karena dia mencoba untuk berbicara tentang dosa, sedangkan di dalam ajaran dia, kepercayaan ajaran Kristen, bahwa ada dosa tebus, ada dosa warisan yang ditebus oleh matinya Yesus di kayu salib. Nah, itu dalam posisi seperti ini. Ini dosa warisan, ini dosa yang ditanggung oleh anak cucu keturunan Adam itu sendiri. Nah, dalam posisi seperti ini sebenarnya secara tidak langsung murtadin ini membantah konsep dosa waris dalam ajaran dia sendiri gitu loh. Ini secara tidak langsung karena dia merasa tidak mau dikorbankan perbuatan dosa orang lain gitu loh. Coba lihat, kita dengar ya. Ini secara tidak langsung dia sebenarnya ajaran Kristen mana yang dia anut ini gitu loh. Mari kita simak. Tidak melakukan hal yang fatal seperti yang dilakukan oleh organisasi A. Begitu juga saya melakukan kesalahan, saya melakukan dosa, Bapak Ibu yang menanggung dosa. Otomatis Bapak Ibu tidak akan menerima terhadap apa tanggungan yang bukan saudara lakukan. Nah, begitu juga saudara. Nah, coba lihat ya. Dalam posisi seperti ini ternyata Abraham Effendi Usman, hati nuraninya, jiwanya ternyata dia tidak terima. Dia tidak menerima dosa-dosa orang lain dibebankan kepada dia. Itu otomatis dia secara tidak langsung menolak adanya dosa waris yang ada pada dirinya. Secara tidak langsung, karena dalam Islam itu dosa ditanggung masing-masing pribadi. Oleh karena itu ini sebenarnya argumen si murtadin ini ya memukul balik ajaran dia sendiri, dosa tebus atau dosa warisan gitu loh. Nah, padahal dalam Islam tidak ada dosa waris. Oke, mari kita lanjut dulu ya. Dia sebenarnya ini fatal, ini kesalahannya sangat fatal Abraham Effendi Usman. Selain dia menggugat ajaran dia sendiri tentang dosa waris, dia mencoba untuk menggiring opini terhadap Islam. Akan tetapi ini kesalahan fatal yang dia lakukan. Mari kita simak. Melakukan kesalahan, saudara melakukan dosa, saya yang menanggung dosa saudara. Saya juga tidak mau menerima. Saudara yang minum khamar, saudara yang main judi, saudara yang mabuk-mabukan, saudara yang menghisap ganja, saudara yang minum apa yang dilarang oleh perintah oleh Tuhan. Tetapi itu yang saudara lakukan. Setelah saudara melakukan itu, kesalahan dan dosa saudara itu ditanggungkan oleh saya. Atau sebaliknya, saya yang melakukan segala kesalahan,
Saya yang melakukan segala kesilapan. Saya yang melakukan segala dosa. Saudara yang menanggung dosa itu, kira-kira saudara menerima tidak? Saya yakin, saya percaya saudara tidak akan terima. Saudara akan protes. Bahkan saudara akan demo berjilid-jilid bila apa yang saudara tidak lakukan tetapi ditimpakan atas saudara. Saya percaya Anda akan demo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nah, ya kan? Dalam argumen seperti ini menandakan si murtadin ini secara tidak langsung dia tidak percaya adanya dosa waris. Artinya dosa perbuatan orang lain, dosa kakeknya, buyutnya, atau cikal bakal nenek moyangnya dulu yang berdosa, kemudian dibebankan ke murtadin ini, Effendi Rusman. Dia tidak mau. Nah, dalam posisi seperti ini, dia secara tidak langsung dia sudah menggugat dosa waris di dalam ajaran dia sendiri. Ini secara tidak langsung dia tidak menyadari ini. Akan tetapi ya ini yang terjadi gitu loh. Sebenarnya ini orang, ya saya bilang fatal sekali argumennya gitu loh. Kita lanjut. melihat dalam sebuah hadis Muslim nomor 4971. Begini bunyinya Bapak Ibu. Haddatsana Muhammad bin Amri bin Ambad bin Jabalat bin Abi Rawadi. Haddatsana Harrami bin Umarata. Haddatsana Shaddan Abu Talhah Rasiyun an Ghailan bin Harir an Abi Burdata an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaji'u yaumal qiyamah nasum minal muslimin bidunubi amsalil jibal fayaghfiruhallahu lahum wa yad'uha 'alal yahudi wan nasara fima uhsibu ana. Qala Abu Rawhi la adri mimma syakku. Qala Abu Burdata fahaddathtu bihi Umar bin Abdul Aziz faqala abuka haddathaka hadha an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu na'am. Artinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amru bin Abad bin Jabalah bin Abu Rawad telah menceritakan kepada kami Harrami ibnu Umarrah telah menceritakan kepada kami Shaddad Abu Talhah Ar-Rasibi dari Ghailan bin Jarir dari Abu Burdah dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Wow, besar sekali dosa mereka Bapak Ibu. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Enak men. Mereka membawa dosa sebesar gunung kepada Allah, lalu Allah mengampuni dosa mereka. Kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wow, luar biasa ini. Oke, kita tanggapin dulu ya argumen si murtadin ini. Ya, seperti saya sampaikan dari awal itu, ternyata nggak usah jauh-jauh, dia kembali omongan si murtadin ini tidak sesuai dengan fakta omongan dia sebelumnya. Dia katanya tidak mau mengutak-ngutik Al-Quran, mengutak-ngutik ayatnya dan hadis. Nah, ternyata faktanya dia kembali mengutak-ngutip hadis Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW ya. Ya, dalam posisi ini dia berbicara tentang hadis yang membicarakan tentang perbuatan taubatun nasuha, yaitu bertobat dengan sesungguhnya, karena ampunan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar daripada perbuatan dosa manusia gitu loh. Ini gambaran, ini dia sebenarnya mengotak-ngatik hadis tentang bertobat
memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan tetapi coba diplesetkan kembali oleh si murtad ini masalah hadis yang membicarakan tentang pertobatan, tentang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut dulu ya. Mereka sebesar gunung, lalu mereka bawa kepada Allah. Sekelompok orang muslim, Bapak Ibu, orang muslimin membawa dosa mereka sebesar gunung kepada Allah, lalu Allah mengampuni dosa mereka. Dan yang paling mengejutkan saya ketika saya menemukan ini, Bapak Ibu, Allah menimpakan dosa itu, ataupun Allah membebankan dosa itu kepada orang Yahudi dan Nasrani. Di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun Bapak Ibu, mereka yang membuat dosa sebesar gunung, lalu mereka bawa kepada Allah, lalu Allah mengampuni dosa mereka, dan dosa mereka ditimpakan kepada kita. Kita yang tidak tahu apa-apa, Bapak Ibu, dosa mereka disuruh tanggung atas kita. Ngeri Bapak Ibu, ngeri. Nah, coba aja. Oke, kita langsung tanggapin dulu ya. Nah, inilah namanya orang murtad ya. Dia mencoba untuk mempelesetkan makna dari hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis ini yang diterangkan dari hadis Muslim ini menjelaskan tentang keutamaan bertobat. Artinya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari penghakiman, di akhirat nanti akan memandang orang-orang yang bertobat, orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, walaupun dosanya itu sebanyak gunung atau setinggi gunung. Bahkan di dalam Islam itu sendiri ada diceritain orang yang pernah membunuh 99 orang, kurang satu lagi 100. Itu karena dengan niatnya kemudian dia mendatangi para ustadz untuk memohon ampunan dengan sungguh-sungguh. Begitu setelah dia bertobat, dia meninggal, maka dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena rahmat Allah, karena ampunan Allah, karena tingginya keutamaan keagungan Allah, bahwa ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa yang dibuat oleh anak manusia. Ini sebenarnya keutamaan bertobat, keutamaan bertobat yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam di dalam hadis itu. Nah, ini gambarannya di akhirat nanti. Ini yang diumpamakan, yang digambarkan oleh hadis Nabi tersebut di akhirat nanti seperti itu gitu loh. Nah, kemudian apa kaedahnya, apa hubungannya dengan Yahudi dan Nasrani dalam posisi ini nih? Karena di dalam Islam, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu setelah dia diberikan nikmat Allah, beberapa nikmat yang sangat besar kepada mereka, dengan diturunkannya banyak para nabi pada mereka, dengan diberi nikmat yang sangat banyak pada mereka, akan tetapi mereka ingkar, mereka kufur gitu loh. Jadi awalnya memang mereka benar, Yahudi, Nasrani awal pada saat Nabi Musa dan Nabi Isa atau Yesus itu hidup, awalnya mereka benar hidupnya gitu loh. Para umatnya juga benar sesuai dengan yang ditunjuk, yang diutus dalam kitab Taurat maupun Injil tersebut, pedoman-pedomannya itu masih benar. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah Yahudi dan Nasrani setelah Nabi Musa dan Nabi Isa tersebut wafat atau meninggal dunia. Nah, mulai sudah para pengikutnya, sebagian besar bangsa Yahudi itu masih menyembah Tuhan, tapi sebagian yang lain menyembah Melkisedek, dijadikan Tuhan, menyembah Unes dijadikan Tuhan, menyembah Nabi Musa dijadikan Tuhan. Nah, ini yang dilarang oleh Allah. Ini yang dilaknat, yang diancam oleh Al-Quran tersebut gitu. Begitu juga sepeninggal Nabi Isa atau Yesus, umat-umat setelahnya itu juga menyembah
manusia, menyembah bahkan Nabi Isa atau Yesus itu sendiri pun disembah gitu loh, dijadikan Tuhan. Sama dengan sebagian kecil pengikut Yahudi yang menyembah Nabi Musa, yang menyembah Unes, yang menyembah Malkisedek, dan menyembah roh-roh yang lain gitu loh. Nah, jadi dalam posisi ini yang dilarang, yang dilaknat oleh Allah. Dalam posisi ini Al-Quran sudah melaknat itu semua gitu loh. Al-Quran sudah melaknat itu semua. Nah, ini maksudnya gitu loh. Jadi si murtad ini ketawa ketiwi, cengengesan. Dia sebenarnya tidak paham bahwa dia tergolong orang yang sudah dilaknat di dalam Al-Quran. Dia nanti akan kekal di dalam neraka karena dia tergolong orang yang murtad dan orang kafir. Kita lanjut dulu. Makanya saya kadang-kadang berpikir ya, apakah gara-gara ini, gara-gara hadis ini mereka tidak takut melakukan dosa? Bapak Ibu lihat saja beberapa waktu yang lalu mereka ada orang kita Kristen Nasrani melakukan ibadah, datang mereka membubarkan ibadah, membubarkan orang yang lagi ibadah. Dan mereka juga tidak, apakah gara-gara hadis ini juga mereka tidak takut melakukan kesalahan, mereka tidak takut melakukan dosa, makanya mereka berani bunuh diri di gereja. Kita beberapa tahun yang lalu kita sering dengar di berita-berita ada gereja yang lagi jemaatnya lagi enak-enak memuji Tuhan, datang orang tidak tahu dari agama mana, pasang bom di badan, diledakkan, banyak orang mati. Kita langsung tanggapin dulu ya. Nah, di sini Murtadin kembali ngalur ngidul. Dia berbicara tentang perbuatan pribadi orang perorangan gitu loh. Kalau Anda mengatakan seperti itu, Effendi Usman, Anda lihat sendiri fakta nyata di Selandia Baru, di mana beberapa orang itu menembakin umat Islam di masjid yang korbannya itu lebih 80 orang. Silakan Anda cek di YouTube di Selandia Baru yang terjadi dalam beberapa bulan ini gitu. Di Selandia Baru nama negaranya. Kalau Anda lihat ke belakang kembali bagaimana Belanda menjajah Indonesia, di mana ajaran Anda membonceng Belanda menyebarkan agama ke Indonesia. Bagaimana negara Amerika ngebom menghancurkan negara Irak, bukan 1-2 orang yang mati, akan tapi berjuta-juta. Itu bagaimana negara Irak itu. Bagaimana negara Amerika itu ngebom Afghanistan. Jutaan orang mati di Afghanistan tersebut dengan bom-bom Amerika itu. Coba Anda bayangkan ini, betapa sadisnya dari ajaran agama Anda. Inggris, Jerman, ya Cina, Muslim Uighur dibantai. Ya di Cina sana Anda lihat Muslim Uighur. Belum lagi di Palestina itu sampai sekarang. Belum kelar-kelar itu urusan dengan Yahudi, Israel tersebut gitu. Jadi penistaan, penindasan umat Islam di seluruh dunia ya itu sangat parah sekali. Serbia membantai Muslim Bosnia, Anda silakan lihat. Belum lagi di India, Muslim India itu bagaimana Anda lihat ya. Belum lagi Muslim Uighur ya. Jadi kalau dalam posisi seperti itu, kalau Anda berbicara tentang perbuatan-perbuatan pribadi, Anda korelasikan dengan ajaran agama Anda, saya kira Anda ketinggalan jauh dalam kejoliman, dalam penindasan umat Islam terhadap diri mereka yang dilakukan oleh orang-orang kafir, dalam yang dilakukan umat terjemahan terhadap ajaran agama Islam. Jadi Anda mengaca diri gitu loh, mengaca diri ya. Kita lanjut. Ngeri sekali. Makanya saya katakan tadi Bapak Ibu, dia yang makan nangka, kita yang kena getah. Aduh, ya. Nah, coba lihat ya. Si Mutan tertawa terkekeh-kekeh ya, seolah-olah katanya orang lain yang berbuat, kita yang makan, yang kena getahnya. Ini dia menggambarkan tentang dosa ini, tentang perbuatan dosa yang terjadi. Artinya orang lain yang berbuat dosa, kita yang
yang kena getahnya ini yang membuat dia tertawa terkekeh-kekeh. Coba lihat ya. Padahal dia tidak sadar di dalam ajaran dia itu ada dosa waris, dan dosa waris di dalam Islam tidak ada. Nah, dosa waris itu suka atau tidak suka, bayi baru lahir baru lahir itu sudah mengalami menerima dosa waris menurut ajaran si murtadin ini. Nah, dia sebenarnya secara tidak langsung dia menggugat itu gitu loh, menggugat dosa waris di dalam ajaran dia itu gitu loh. Nah, jadi kalau dia tertawa terkekeh-kekeh, sebenarnya dia menggugat ajaran dia sendiri, karena di dalam ajaran Kristen itu pondasi dasar dosa waris sehingga adanya dosa tebus, sehingga ditebus dosa itu oleh Yesus, itu ajaran patokan dasar dalam ajaran Kristen. Nah, dalam posisinya dia tertawa ini seolah-olah dia tidak mau adanya dosa waris itu, dosa yang dilakukan perbuatan orang lain menimpa dia, kemudian dia menanggung dosanya gitu loh. Ini sebenarnya orang ini nggak sadar diri gitu loh. Kita lihat ya, coba lihat. Ngeri sekali Bapak Ibu. Masa dosa mereka sebesar gunung, mereka bawa kepada Allah. Lalu Allah mengampuni dosa mereka. Ini, kalau bukan itu saja. Setelah Allah mengampuni dosa mereka, Allah membebankan dosa mereka, ditaruh dosa mereka kepada orang Nasrani dan orang Yahudi. Aduh, ini aneh menurut evangelis Bapak Ibu. Saya kira tidak aneh, Abraham Epinusnya. Itu gambaran di dalam hadis tersebut, itu gambaran nanti di pengadilan Allah di akhirat nanti. Ini bukan di dunia lagi urusannya. Jadi nanti Anda akan menerima akibat kekufuran Anda, kemurtatan Anda ini. Anda di akhirat nanti ya siap-siap aja menerima dosa yang ditimpakan Allah kepada Anda. Karena Allah memandang Islam itu dosa mereka walaupun banyak diampuni oleh Allah. Yang Allah tidak ampuni adalah dosa menyekutukan, mensyirikan Allah. Inna syirka la julmun azim. Sesungguhnya syirik itu ya dosa-dosa yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala sangat melaknat orang-orang yang seperti Anda ini, murtad gitu loh. Kenapa? Karena Anda ini menyekutukan Tuhan, murtadinnya. Si Effendi rupanya Anda menyekutukan Tuhan. Dengan menganggap Tuhan itu bisa turun kembali dengan berbentuk manusia, maka itu bertentangan dengan informasi dari awal dari Bible itu sendiri, bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa disetarakan dalam bentuk apapun. Dan itu sudah tergambar dalam hadis, dalam ayat Al-Quran, dalam hadis, dalam Bible itu sendiri gitu loh. Jadi Anda secara tidak langsung sebenarnya ini memukul diri Anda sendiri gitu loh. Dengan Anda tertawa terngengeng seperti itu ya, secara tidak langsung membuat sebenarnya Anda nggak sadar gitu loh. Itu sebenarnya memukul diri Anda sendiri dengan menjadikan Tuhan bisa kembali seperti manusia, berbentuk manusia. Itu kan sendiri Anda bisa lihat di Yohanes 5 ayat 37, di Keluaran 33 ayat 20. Nabi Musa sendiri mau melihat Tuhan tidak bisa, gagal karena Tuhan memang tidak bisa dilihat. Ini informasi Tuhan sendiri, informasi Sang Pencipta sendiri, bahwa Dia mengatakan kepada manusia bahwa Dia tidak bisa dilihat, tidak bisa diserupakan. Sesuai dengan Yohanes 5 ayat 37, sesuai dengan Keluaran 33 ayat 20, sesuai dengan surah Al-Quran Al-Ikhlas ayat 1-4. Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa disetarakan dalam bentuk apapun. Apabila nanti Tuhan kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba datang ke bumi menjelma menjadi manusia, maka Tuhan itu bisa dikatakan pelin-pelan dengan informasi awal, dengan ketetapan awalnya di dalam Bible itu sendiri maupun di dalam kitab suci Al-Quran gitu loh. Apa Tuhan pelin-pelan dalam posisi ini? Apa Tuhan itu tidak konsisten dalam menurunkan informasi tentang identitas dirinya? Saya kira tidak mungkin. Tuhan itu pasti mengerti itu semua. Pasti ada yang salah dalam posisi ini. Coba Anda pikirkan, di dalam Taurat
Di dalam Bible Allah menginformasikan dirinya tidak bisa diserupakan, tidak bisa dilihat dirinya tersebut gitu loh. Ini informasi sang pencipta loh ya. Di dalam Al-Quran sudah jelas Tuhan tidak bisa dilihat dan disetarakan. Nah kemudian tiba-tiba setelah ratusan tahun ujuk-ujuk datang manusia, datang katanya Tuhan bisa berubah jadi manusia. Berarti Tuhan pelin-pelan, Tuhan tidak konsisten dengan Bible itu sendiri. Informasinya apa, Tuhan berubah-ubah dalam memberikan informasi. Berarti kalau Tuhan berubah-ubah memberikan informasi, berarti Tuhan tidak adil. Dan ini menyalahi dan ini menyakiti umat-umat yang Islam, umat-umat sebelum ajaran Nasrani atau Kristen itu datang gitu. Nah, ini yang perlu jadi renungan. Kita lanjut. Ingin minta supaya video ini dikonter oleh saudara-saudara kita dari Islam. Tolong konter video ini. Hadis ini adalah hadis sahih Muslim. Hadis sahih Muslim. Arti hadis sahih Bapak Ibu, hadis ada dua macam. Hadis dhaif dan hadis sahih. Hadis dhaif itu hadis yang lemah. Bila hadis sahih itu hadis yang kuat. Nah, ini diambil daripada hadis sahih Muslim nomor 4971. Kitab Tabuat. Nah, coba evangelis bacakan lagi. Di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu menurut pikiranku. Raub berkata, aku tidak tahu dari siapa keraguan ini. Abu Burda berkata, maka hal ini aku ceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia bertanya, apakah bapakmu menceritakan hal ini dari Nabi SAW? Aku menjawab, iya. Bapak Ibu, enak ini. Enak sekali mereka. Mereka yang melakukan dosa, mereka yang melakukan kesalahan sebesar gunung lagi dosanya. Itu kan besar sekali Bapak Ibu ya. Besar sekali itu dosa. Lalu dosa mereka itu mereka bawa kepada Allah. Lalu Allah dengan enaknya mengatakan, aku ampuni dosamu. Setelah itu bukan itu saja, Allah mengambil dosa mereka, ditimpakan kepada Nasrani dan Yahudi. Aduh, enak Apakah gara-gara hadis ini mereka melakukan kesalahan dan dosa? Makanya mereka sering mengatakan bahwa sejahat-jahatnya kami, walaupun kami masuk neraka, pada akhirnya kami diambil dimasukkan ke surga. Oke. Sekali lagi saya jawab ya. Jadi hadis yang Anda bacakan tersebut itu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bertobat. Keutamaan bertobat dalam Islam yaitu taubatan nasuha. Itu walaupun dosa setinggi gunung, walaupun dosa sebanyak mungkin, kecuali menyekutukan Tuhan, itu diampuni oleh Allah. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa seperti Anda ini, Abraham Effendi Usman ya. Dosa menyekutukan Allah, memusyrikan Allah, itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Nah, kalau Anda tadi nggak heran, Anda akan heran sendiri karena dosa setinggi gunung tetapi tidak menyekutukan Tuhan, tidak musyrik, maka dosa tersebut dengan taubatan nasuha insya Allah diampuni Allah. Karena ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa seluruh manusia. Jadi keampunan Allah itu sangat besar. Yang jadi masalah orangnya, ada ndak yang mau bertobat, ada yang mau minta ampun kepada Allah. Ini yang perlu dipahami dalam Islam itu sendiri. Nah kemudian Anda mengkorelasikan kembali dosa-dosa yang seperti gunung itu ditimpakan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ini sebenarnya gambaran hadis Nabi bahwa nanti di akhirat itu dosa-dosa yang seperti itu ujung-ujungnya yang ditimpakan memang orang Yahudi dan Nasrani yang sudah membelok, yang sudah Tuhannya itu berbeda. Ini yang dimaksud hadis ya. Jadi kalau orang Yahudi dan Nasrani yang masih benar, itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62 masih dijamin masuk surga. Akan tetapi yang disinggung dalam hadis ini orang Nasrani dan Yahudi yang Tuhannya udah berbeda dengan ilmu tauhid, dengan Tuhan yang Maha Esa. Tuhannya itu berbeda, yaitu dengan disekutukan.
dengan menyekutukan Tuhan dengan Tuhan dalam 1, dalam 2, dalam 3, dalam 4, dalam 5. Ya aneh-aneh gitu loh. Sesembahannya tuh setelah Nabi Musa dan Yesus atau Isa itu wafat atau mati, sesembahan umat-umatnya itu sudah aneh-aneh gitu loh. Tidak Tuhan yang Maha Esa murni lagi, tidak bertauhid lagi, tetapi ya ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah Nabi Musa, ada yang menyembah Nabi Solomon, ada yang menyembah Unais, ada yang menyembah Daud dijadikan Tuhan, ada yang menyembah macam-macam, menyembah rohib-rohibnya. Begitu juga setelah Isa atau Yesus wafat atau mati, ada yang menyembah Oneness, ada yang menyembah sifat Tuhannya Tritunggal, Trinitas, 3 dalam 1, atau ada yang menyembah Tritisme, ada yang menyembah cuma 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan, 5 Tuhan, nah, macam-macam juga sudah sesembahan itu. Itu yang diancam, yang disinggung oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Saya kira cukup jelas ya hadis ini ya. Jadi hadis ini sebenarnya keutamaan orang bertobat. Hanya saja si murtadin ini tidak mengerti dia tujuan dari hadis ini. Artinya di akhirat nanti orang Yahudi, orang Nasrani yang tidak sesuai lagi dengan kitab Taurat dan Injil, yang sesembahan Tuhannya sudah aneh-aneh, berbeda dengan tauhid, maka itu yang diancam oleh Allah akan masuk ke dalam neraka dan mereka akan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kita lanjut. Sejahat-jahatnya kami, walaupun kami dimasukkan ke neraka, kalau sudah habis masa hukuman kami di neraka, maka kami diambil dimasukkan ke surga. Pertanyaannya, kalau begitu neraka tidak kekal. Kalau neraka kekal, siapapun yang masuk ke neraka itu, maka neraka itu kekal, tidak akan keluar-keluar lagi. Kalau sudah orang masuk ke neraka, maka dia kekal dalam neraka, tidak mungkin dia keluar lagi dari neraka. Kalau dia keluar. Sekarang saya jawab aja menurut ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, saya lagi masalah orang masuk ke neraka ada 3 tahap. Ya, ada orang yang tidak masuk neraka tetapi langsung masuk surga, itu ada. Ada orang yang masuk neraka akan tetapi dia dicuci dulu di neraka, akan tetapi kemudian dia masuk ke surga. Ada orang yang cuman di neraka melulu gitu loh, karena jadi bahkan dia jadi bahan bakar neraka dan kekal khalidina fiha di dalam neraka tersebut. Saya contohkan begini. Orang Islam yang betul-betul patuh dengan menjalankan perintah Allah sesuai rukun iman dan rukun Islam, yang terbuat, yang apalagi dengan para mujahid dengan berjihad di jalan Allah, itu insya Allah dia langsung masuk ke dalam surga. Nah, kemudian ada orang Islam yang dia di dunia dia masih menyebut nama, percaya kepada Allah, kepada rukun iman, kepada rukun Islam, menjalankan juga walaupun belang-belang kambing lah rukun iman, rukun Islamnya tersebut. Akan tetapi dia kemudian tidak sempat bertobat atas dosa-dosa yang dia lakukan di dunia. Setelah itu dia wafat atau mati, maka dia oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kemudian menjalani dulu di posisi seperti itu. Nah, setelah dicuci bersih segala perbuatan dosanya di neraka, dia kembali dibangkitkan, dikeluarkan dari neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Itu dalam Islam begitu. Nah, adapun orang Islam yang masuk neraka kekal di dalamnya adalah orang Islam yang murtad, yang keluar dalam Islam. Nah, itu dia insya Allah kekal di dalam neraka, nggak bakal kembali lagi. Selain neraka itu nggak bakal kembali. Dia insya Allah kalau murtad seperti itu orangnya tidak bertobat lagi, maka dia akan memasuki neraka, menemani jin, menemani setan-setan kafir, orang-orang yang kafir itu menemani kekal di dalam neraka sebagai bahan bakar gitu nerakanya. Jadi dalam posisi seperti ini sudah sangat jelas saya sampaikan bahwa apapun Anda coba untuk
goreng atau bully terhadap ajaran Islam, itu tentunya kembali memukul diri Anda sendiri. Abraham Effendi Usman. Oke, kita lanjut. Berarti neraka tidak kekal, sama dengan LP ataupun penjara. Kalau sudah habis masa hukuman di penjara, masa hukuman di LP diambil, dikeluarkan dari LP, dari penjara. Apakah penjara sama dengan neraka? Apakah neraka sama dengan penjara? Bapak Ibu yang Tuhan, inilah yang bisa evangelis sampaikan sore hari ini. Kali ini kiranya ini bisa mencerahkan kita semua. Kita mengharap supaya saudara-saudara kita dari seberang mengkonter video ini. Jangan main lapor ya, jangan main lapor, jangan sedikit-sedikit main lapor, sedikit-sedikit main lapor. Ini sudah saya counter ya, Abraham Effendi Usman. Ini sudah saya counter. Saya di sini hanya ingin menyimpulkan dulu bahwa ternyata orang kafir, orang murtad seperti Effendi Usman ini sebenarnya dia tuh tahu kebenaran gitu. Tetapi hatinya itu mati sudah gitu loh. Sehingga kebenaran tuh nggak bakal bisa masuk lagi ke dalam dirinya. Padahal dia sebenarnya sudah tahu, dia sangat berat memperjuangkan ajaran dia itu gitu loh. Karena dia berhadapan dengan Bible dia sendiri, berhadapan dengan konsep ketuhanan dia sendiri gitu. Dia sebenarnya tahu, hati kecilnya itu menangis, menetes air mata di batinnya itu menangis sebenarnya. Karena dia tahu, dia tuh sudah terjerat ke dalam kemurtatan. Anda tahu Abraham Effendi Usman apa itu murtad artinya? Murtad itu keluar dalam Islam. Anda telah menyekutukan Tuhan, musyrik. Kalau Anda tidak tahu musyrik artinya menganggap Tuhan itu bersekutu-sekutu atau berkepribadian-kepribadian. Nah, itu namanya musyrik. Menyekutukan Tuhan. Nah, itu perbuatan yang dilaknat oleh dalam Islam. Sebenarnya Anda tahu itu, tetapi nggak tahu karena hati Anda ini sudah tertutup. Nah, inilah yang terjadi seperti Anda. Dan bahkan omongan Anda dari awal itu tidak konsisten. Anda katanya tidak mau mengutak-ngutik Al-Quran dan Al-Hadis. Buktinya Anda mengutak-ngutik. Nah, inilah sifat Anda gitu loh. Sifat umat terjemahan yang diwakili oleh Anda seperti ini gitu loh. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.